Kine TV, episode Kine TV terbaru. Jadi karena kita udah di penghujung kepengurusan LFM tahun ini, jadi mungkin kita sekarang mau ngobrolin film-film yang berhubungan tentang perpisahan gitu. Mau romantis, platonik. Romantis, platonik atau apapun lah pokoknya. Cuman nangis dulu doang ya gue masuk anjing. Jadi mungkin kita perkenalan dulu kayak mungkin dari gue. Halo semua, gue Kevin, kru 20. Halo semua, aku Anya, kru 22. Halo, aku Andika, kru biasa. Halo, aku Raja, kru 22. Gia, kru 22. Aku kru 22. Mira, kru 22. Oke, mungkin jadi kita di sini format itu bakal ngebahas satu film yang diskusi satu film yang berhubungan tentang perpisahan. Dan ini kita bakal ya ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Mungkin mulai dari gua, mungkin awalnya tuh kita ngejelasin dulu kayak film kita apa sama tentang apa. Mungkin dari gua itu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Soalnya apa ya? Sebenarnya ini nggak terlalu perpisahan yang biasa gitu sih, tapi kayak lebih ke mereka itu kan selalu berpisah, tapi selalu menemukan diri mereka masing-masing. Nggak sih, selalu find each other gitu. Dan yang gue tangkap tuh kayak lu tuh nggak bisa menemukan pasangan yang tepat atau yang sempurna atau soulmate lu tuh tanpa harus berpisah sama orang lain yang sebelumnya gitu. Dan itu menurut gue sangat beautiful lah. Mungkin dari gue itu dulu, mungkin dari Anya atau Nira. Silakan Nira. Oke, kalau dari aku pilihnya film Soulmate 2023. Itu film Korea yang main Kim Dami peran temannya. Di situ tuh ceritanya tuh tentang kayak cinta platonik gitu antara dua sahabat yang awalnya mereka tuh nggak sengaja ketemu gitu di satu kota, aku lupa. Terus sejak saat itu mereka kayak janji bakal dekat, cuma karena udah SMA juga akhirnya mereka kayak setelah lulus SMA tuh mereka pisah. Dan di situ tuh kayak mereka tetap nggak sengaja ketemu lagi, terus bisa lagi ketemu lagi, bisa lagi. Sebenarnya yang bikin film itu tuh menarik adalah karena kita tuh dilihatkannya tuh seakan-akan jadi kayak mereka tuh pengen image satu sama lain masih tetap bagus gitu, walaupun sebenarnya real life-nya nggak kayak gitu. Yang salah satunya tetap struggle, sedangkan yang satunya itu lanjut. merasa intinya yang satunya lagi itu kayak merasa kehidupan teman lainnya ini udah perfect gitu. Terus abis itu akhirnya mereka ketemu lagi, bisa lagi, ketemu lagi, bisa lagi. Itu yang bikin mirip saya. Iya. Kalau dari aku, kayaknya kalau aku milihnya kalau aku kayak milihnya Guardian of the Galaxy yang ketiga deh, yang 2023 kemarin. Bisa apa? Terus soalnya kenapa? Kayak dari pas mau masuk ke filmnya aja itu lu harus udah tahu kayak si Peter Quill-nya itu kayak abis berpisah sama si yang pacarnya itulah ceritanya. Gamora. Ya, terus dia kayak gamon gitu, terus di film itu ketemu lagi. Gamora. Berarti kan ketemu lagi. Tapi ternyata sebenarnya tuh di dalam satu film itu bukan nyeritain tentang dia, tapi lebih ke tentang si Rocket ini. Nah, dia tuh nyeritain tentang masa lalu dia yang berpisah, terus habis itu dia di filmnya sekarang mau berpisah lagi, dia kayak mau meninggal, nggak tahu kenapa. Terus habis itu di akhirnya dia berpisah lagi. Tapi kalau menurut aku yang paling bagus dari pembawaan filmnya itu emang dari directing dari James Gunn-nya juga, emang dia kan selalu komedi, terus kayak emang bagus juga. Jadi kayaknya tuh ngajarin juga kalau misalnya perpisahan tuh nggak harus selalu bersedih, kayak masih bisa have fun atau seru-seruan juga di dalamnya. Karena kayak mereka kan tim combination-nya tuh sangat fun dan bagus lah. Itu sih. Lanjut ke 30. Film yang lagi gue pikirkan sekarang mungkin adalah Banshees of Inisherin. Itu dia misalnya lebih ke sebuah akhir dari platonic friendship yang mungkin tidak bisa dipahami dengan baik oleh salah satu atau kedua belah pihak. Dan mungkin dibanding film-film yang lain ini agak lebih dark karena semakin menuju akhir terus mereka semakin kayak berlaku makin ekstrim lah satu sama lain. Dan salah satu pihak menginginkan friendship mereka ini berakhir
bahwa mereka udah berpisah aja for good. Sementara salah satu lagi yang nggak mau, dan karena tidak menemukan titik temu, jadi ujung-ujungnya mereka either self destruct atau mendestruct satu sama lain ya. Kayak ada ngebahas tentang kedua hal itu sih. Iya. Dan itu mungkin yang gue kepikirkan sekarang. Gitu dah. Jadi kalau dari aku sih, aku milih Toy Story 3. Kan kalian tau lah film Toy Story 3 ya yang lucu itu kan, mainan-mainan lucu itu kan. Nah, jadi ya udah tau lah filmnya gimana. Jadi emang nyeritain kan tentang mainan-mainan nih punya si Andy, tapi ya dengan ada drama dikit, mereka kebuang terus tiba-tiba masuk ke daycare yang sadis itu kan, yang ada si lot shopping sadis beruang jahat itu kan. Nah, tapi menurut aku film ini tuh esensi perpisahannya ada di si Andy ini kan udah makin tua nih. Maksudnya ya orang udah 17 tahun gak mungkin dong main terus sama mainan. Dia harus kuliah di ITB. Jadi kayak ya udah gimana lah, lu harus tinggalin mainan lu dan mulai fokus ngerjain laprak gitu atau ngapain lah gitu di ITB. Nah, jadi ya in the end dengan drama-drama mereka sebagai mainan yang diobrak-abrik di daycare sadis itu, terus ya mereka tetap kayak ya udah kita harus balik lagi ke si Andy gitu, karena ya si Andy tuh sebenarnya masih pengen kita gitu, karena kesalahpahaman itu kan jadi kayak ya udah mereka mikirnya dibuang padahal mah enggak gitu. Tapi pada akhirnya juga si Andy kan harus move on, jadi ya dipindah tangankan kepada bocah cewek itu. Siapa namanya bocah cewek itu? Bonnie ya? Iya si Bonnie. Nah, si Bonnie itu. Jadi ya intinya maksudnya gak akan semuanya selamanya bertahan gitu. Apalagi tentang kehidupan manusia yang akhirnya bakal jadi tua terus kan, terus kayak bakal ninggalin masa lalunya, tapi ya gak akan pernah mati gitu dan bisa dilanjut lagi dengan orang lain gitu. Mungkin kayak gitu sih, tapi ya gitulah, nggak tahu. Udah. Paling kalau dari gue sih ini ada film yang gue cukup tertarik, dan sebenarnya film ini juga nggak terlalu menggambarkan, main filmnya itu bukan tentang perpisahannya banget. Itu adalah film dari Indonesia, itu Selamat Pagi Malam. Nah, alasan kenapa gue memilih film ini sebenarnya bakal panjang sih, soalnya plot dari film ini itu juga, jadi film ini tuh menariknya karena dia ada 3 cerita sendiri yang berbeda-beda. Jadi emang bercerita tentang kehidupan kehidupan malam di Jakarta dari seorang 3 perempuan yang mempunyai kisahnya masing-masing. Dan yang di sini tuh mungkin kalau gue ceritain satu-satu. Jadi kisah pertama ini ada tokoh perempuan yang emang dia tuh sedang bertemu lagi dengan teman lamanya, dan yang teman lama ini which is yang perempuan juga, dan mereka sudah makin mengenal dan jalan-jalan untuk bermalam seharian di Jakarta. Tapi akan tetapi selanjutnya ada karena kenyataan pahitnya ada perpisahan. Perpisahan setelah itunya. Lalu juga kisah keduanya ini sebenarnya kisah di mana ada tokoh perempuan juga yang emang dia ini sedang mencari cowok mana yang, atau mencari kefamousan cowok mana yang emang pengen menerima dia apa adanya, dan saat salah mengambil langkah mendapatkan cowok yang gak benar, gak baik, dan pada akhirnya dia mendapatkan cowok yang benar-benar dipercaya, namun ada berpisah dan dilepaskanlah di akhir gitu. Dan ketiga itu ada cerita seorang ibunya ini, ibu ini itu baru saja ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Terus dia sedang pasrah dan mencari ini, dan baru saja mengetahui kalau suaminya pada sebelumnya itu telah melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain. Jadi yang gua anggap di sini perpisahan itu sebenarnya perpisahan dari suatu keinginan, bukan keinginan sih, tapi perpisahan dari kehidupan dia, karena dia harus menerima kenyataan, mereka semua harus menerima kenyataan pahit di tengah hiruk pikuknya malam Jakarta itu. Mungkin gitu kalau dari gue. Kalau dari aku mungkin aku akan bahas film yang lumayan viral ya di 2023, yaitu Past Life. Lanjut aja. Oke. Kalau dari gue mungkin gue akan bahas film yang lumayan viral di 2023. Salah satu film yang ya banyak menyentuh hati masyarakat ya, yaitu Past Lives. Ya mungkin banyak dari kalian udah tahu Past Lives tentang apa, tapi bakal gue ceritain dikit. Jadi Past Lives tuh tentang 2 Korean people yang waktu kecilnya itu adalah temen,
childhood friends, terus kayak karena ya kondisi keluarga masing-masing, Nora pemain perempuan, nama tokoh perempuannya itu harus pindah ke Kanada ya pokoknya ke Western countries gitu, yang sementara si cowok ini ya stay in Korea gitu kan. Terus kayak mereka waktu kecil kayak ada some kind of fling ya kan, yang kayak ya anak kecil gimana sih suka childhood crush gitu. Terus kayak dan orang tua mereka masing-masing juga tahu gitu kan, jadi kayak keluarga saling tahu. Terus karena mereka berpisah dan juga karena kesibukan masing-masing, kondisi kayak lingkungan yang beda juga kan antara Nora dan si Haesung ini, si pemeran nama tokoh laki-lakinya itu, ya mereka bisa dibilang lupa sih, kayak nggak selalu in konteks juga, tapi kayak mereka try to connect again through internet, yang mana waktu itu kayak lewat apa sih, Skype ya kayak video call gitu, terus ada cari lewat apa emailnya ke Facebook gitu ya, pokoknya kayak lumayan jadul caranya. Terus habis itu kayak akhirnya mereka ketemu lagi, dan di situ mereka juga sempet intens kayak ngabarin satu sama lain, tapi ya lagi-lagi karena jarak yang jauh, waktu yang beda, dan juga kesibukan yang sangat berbeda juga, mereka nggak bisa menjaga itu tetap berlangsung, dan akhirnya mereka lost kontak lagi. Nah terus sampai akhirnya si Nora ini unknowingly, tanpa si Haesung ini tahu, dia udah punya hidupan baru, dia punya suami gitu kan. Nah tapi karena ya mereka kan sesama childhood friend yang juga dibilang deket waktu masih di Koreanya, kayak mereka ada pengen dong untuk saling ketemu lagi gitu kan. Dan itu sebenarnya udah berlangsung, kayak mereka bahas terus setiap, ya lumayan, maksudnya kayak selama perpisahan mereka ini, kayak kapan ya gue bisa ketemu sama lu lagi, kayak gitu kan, throughout the film gitu. Terus kayak waktu akhirnya si Haesung datengin Nora lagi, sebenarnya ya kita bisa lihat kalau ada sedikit secercah keinginan dari mereka untuk bisa the possibility of their being together gitu loh. Kayak mungkin kalau gue dulu kayak gini gue bakal bisa sama dia, mungkin kalau gue lebih apa gue bisa sama dia. Tapi kan at the end of the day ya si Nora udah punya hidupan baru, dan kayak it's not fair juga untuk suaminya kalau misal ya hal itu dipaksakan gitu kan, dan realitanya juga nggak bisa kayak gitu. Dan ya perpisahan bagi mereka ini lebih ke mengikhlaskan gitu, kayak lebih ya fokusnya ke mengikhlaskan apa yang memang sudah jadi takdirnya gitu guys. Mungkin untuk memulai diskusinya, mungkin gue ada satu pertanyaan nih, kayak gimana sih film-film ini tuh bisa berhubungan sama pengalaman perpisahan kalian yang kalian alami di hidup kalian. Soalnya pasti kalian milih film ini kan, maksudnya nggak mungkin asal kan, maksudnya kayak pasti di alam bawah sadar kalian tuh pasti kalian secara langsung atau nggak langsung tuh pasti kalian merasa terhubung sama film ini gitu, film-film yang kalian pilih ini. Jadi kayak ya gue pengen tahu aja sih apa sih alasannya gitu, dan kayak gimana ini berhubungan sama kehidupan kalian. Mungkin kalau mulai dari gue kali ya. Kalau dari gue apa ya, Eternal Sunshine of the Spotless Mind itu kayak ngasih tahu kalau sebenarnya di setiap hubungan romantis yang lu laluin itu lu tuh punya suatu apa ya, tendencies gitu yang lu lakuin, dan lu seolah-olah secara nggak langsung tuh lu mencari suatu pola lah di setiap orang yang lu cari, dan kayak apa ya, pola-pola tersebut itu terus terjadi gitu, terus lu cari, dan kayak hubungan-hubungan sebenarnya kayak hubungan-hubungan yang anggapannya tuh kayak misal lu pacaran sama orang A, terus lu putus, terus lu pacaran sama orang B, dan yang bikin gue mikir tuh kayak apakah B ini orang baru ataukah lu berusaha mencari A di B gitu. Dan kayak hal lain yang dieksplor di film ini itu juga tentang yang gue lumayan relate sih, kayak gimana lu mau sampai kapan lu bakal berusaha buat hubungan lu, mau berapa kali lu harus kayak putus nyambung sampai akhirnya lu beneran bisa jadi beneran bisa jadi soulmate gitu. Dan apakah soulmate itu sendiri terbentuk sebuah konsep yang terbentuk atau sebuah konsep yang lahir gitu, kayak apakah secara organik lahir
atau kayak emang lu harus berusaha terus mengerti pasangan lu, berusaha buat memaafkan dan berusaha buat berkomunikasi sampai lah akhirnya lu bisa membuat soulmate lu sendiri instead of menemukan. Jadi itu konsep yang lumayan deket sih di gue buat sebagai orang yang ya lumayan punya sejarah mencintai lah dan kayak jadi kayak sejarah mencintai jadi kayak ya menurut gue Eternal Sunshine of the Spotless Mind ini kayak ngasih lihat gue kayak oh ternyata kelakuan gue tuh mirip gitu kayak si siapa sih namanya Joel. Jim Carrey ya Joel, dan kayak gue sering kali find myself kayak berusaha ngelupain hal-hal yang terjadi di masa lalu, tapi at the same time hal tersebut yang selalu bikin gue balik gitu, maksudnya hal tersebut yang ngedictate apa yang gue lakuin ke depannya. Jadi kayak sangat menyentuh gue lah dan sangat personal di segi pencarian koneksi yang selalu kita lakuin itu. Mungkin dari yang lain? Oke, kalau ke gue lagi Past Life. Gitu. Mungkin sebenarnya 11-12 sih sama yang Kevin bilang. Lumayan relate juga walaupun gue nggak sepro itu dalam percintaan ya teman-teman. Tidak sebanyak itu pengalamannya, tapi ya mengalami apa yang Hesong alami, yaitu adalah dipaksakan untuk mengikhlaskan ya teman-teman. Sebenarnya kayak lebih ke itu sih, kayak kalau gue ngelihatnya mungkin ya bener kalau setiap orang tuh emang ada waktunya masing-masing, dan mungkin memang orang tuh datang ke kehidupan kita untuk ngasih kita sesuatu, kayak ngasih value sesuatu untuk saat itu. Benar. Untuk waktu itu aja. Dan mungkin perpisahan itu emang meant to be, karena mungkin kalau kita paksakan endingnya malah lebih buruk dari kondisi kita sekarang. Dan kayak ya jatuhnya kayak gimana ya, emang setiap orang ada waktunya tuh benar, walaupun itu bisa sangat menyakitkan dan butuh kelapangan hati yang sangat besar untuk bisa menerima itu. Dan itu sangat tergambarkan sih dari Past Life, karena jujur melihat dari Hesong sendiri, masa kayak dari point of view Hesong tuh kayak gue nggak ketemu dia bertahun-tahun dan sekarang posisinya gue jalan sama dia dan dia punya suami, maksudnya kayak itu pasti gue merasa agak gimana ya, bisa kayak bersalah gitu loh, kayak aduh kok gue jalan sama istri orang gitu loh. Ya nggak sih, kayak Dan dia juga pengen kan sih Hesong, biasanya kayak seakan-akan dia kayak what if-nya gitu loh. iya, Dia selalu what mikirin if-nya masih ada kan. Iya, terus kayak dan mereka juga punya sejarahnya sendiri kan karena mereka juga in fact mereka saling mencari satu sama lain sebenarnya selama bertahun-tahun itu. Dan lagi-lagi mungkin ya emang jalan terbaiknya kayak gitu teman-teman. Iya. Oke, jadi kalau Toy Story 3 ya udah jelas ya. Ini kan lebih ke transisi masa hidup ya. Jadi kayak semua fase hidup kan nggak akan sama terus lah. Lu dari umur sekarang sama umur tahun depan juga pasti beda lah. Pasti ada yang lu perpisahan kan, ya lu tinggalkan lah. Dan ini yang paling jelas, yang paling semua kita rasain tuh, apalagi sama mainan kita dulu kan, kita pasti punya mainan lah waktu kecil, tapi sekarang ya maksudnya ujung-ujungnya kita tinggalin gitu. Ya itu menurut gua simbol dimana ya udah pasti lu nggak akan megang semuanya dari awal gitu sampai lu tua gitu, pasti ada yang lu tinggalin. Dan itu tuh sebuah mainannya semua metafor. apa? Metafor. Ya, metafor itu tuh ya pokoknya Bukan itulah. harus Sorry. main, Ya, pokoknya itu tuh supaya kayak fase di mana lu tuh bisa belajar juga gitu, buat move on juga, buat ya udah belajar sesuatu yang baru lah. Karena kan ya udah nggak semuanya harus di satu hal gitu, nggak semuanya lu harus selamanya sama satu hal gitulah. Intinya ya itu bentukannya kayak ya udah lu kan mainan itu masa kecil lu, dan semakin lu dewasa hidup lu semakin serius, dan emang ya udah lepas aja gitu masa lalu. Tapi ya maksudnya itu pasti masih tersimpan di memori lu terdalam lu gitu, di hati lu juga masih tersimpan. Makanya si Andy tuh emang ya udah walaupun udah terpisah sama si Woody, Buzz dan bocah-bocah yang lainnya, tapi tetap mereka tuh sebuah peran penting lah di masa lalu dia. Dan it's okay to say goodbye gitu to your hal masa lalu gitulah, gitu sih dari gue. Sebenarnya kalau Udah ngomong sebenarnya nih. Udah ngomong sebenarnya. Kayak gitu. Sebenarnya Itu rumusnya Dika. sebenarnya film yang tadi gue bilang itu mungkin nggak ada yang bisa direlatin ke gue, karena sebenarnya film itu isi cerita itu terlalu kehidupan orang dewasa banget lah, yang sebenarnya gue nggak ngalamin sekali hari itu. Jadi kayak
gue belum ngerasa Mungkin lesson learned deh. Ya, Apa? kayak yang bisa lo Ya ambil apa yang gitu. bisa lo ambil? Kayak yang mungkin ingin lu terapkan ke diri lu sendiri gitu. Itu Oh gue mungkin jangan kayak gini pelajaran buat atau lu nanti di posisi Ya. ini nih, itu gimana menurut lu gitu. sebenarnya film ini nih yang gue lihat itu sebenarnya adalah lu melepaskan apa yang lu mau, apa yang lu inginkan, karena ya kenyataan ya ternyata sebenarnya sepahit itu. Dan ini gue sebenarnya nggak expert dalam menjelaskannya karena sebenarnya gue bukan yang relate dan main perpisahan di mindset gue itu bukan yang kayak di film ini. Kayak berapa ya? Aduh susah sumpah susah banget. Take your time. Lu mau minum dulu? Apa? aman nggak aman nggak? Gini, Aman, gini, gue mikirnya gini sih. Ketika sebenarnya pada film itu kan ada 3 cerita ya. Ya, tapi kayak film pertama ketika memang sebenarnya bicara perpisahan, ini perpisahan yang sebenarnya dipaksakan dan yang diminta lebih dulu tanpa dipaksakan untuk meneruskan, karena di cerita ini adalah tokoh utama ini cerita yang pertama, tokoh utama ini tahu kalau misalnya ujung-ujungnya nggak bakal berujung baik bagi kita maupun bagi dunia. Ini kalau gue ceritain karena gini, misalnya kalau gue ceritain ini filmnya, yang tokoh ini gue lupa namanya siapa, yang si cewek ini itu tuh dia gue jelasin doang, dia bertemu dengan teman lamanya yang udah kawan yang lama, yang sahabat lama udah berteman lama itu lagi setelah dia balik dari luar negeri ke Jakarta. Nah, pas dia balik ke Jakarta dia heran melihat sebenarnya kehidupan orang di Jakarta ini udah berubah semua gini loh. Terus dan termasuk dengan temannya ini, karena mengikuti norma sosial yang di sana, sebenarnya dia pengen menjalin hubungan sama temannya ini, cuman temannya ini memilih untuk tunangan sama cowok lain gitu. Slice. Emang semua tuh Ini apa Semua kan mereka the mereka best life teman. jadi si ini cewek sama cewek suka sama jenis gitu, terus tapi di akhirnya kayak dianya itu memilih untuk melepaskan dibanding untuk melanjutkan lagi, karena sebenarnya nih orang yang tokoh satunya tuh pengen banget bareng sama dia melanjutkan kayak seperti dulu lagi sebelum dia keluar negeri, cuman ya dianya udah tidak mau karena yang ngerasa udah nggak bisa dipaksain lagi kayak gini gitu. Oke, kalau film Soulmate sendiri tuh kan dari awalnya kelihatannya kayak film sepasang kekasih gitu kan, tapi sebenarnya lebih ke sahabat, cinta pantas dua sahabat. Dan di awalnya juga premisnya tuh lebih ke arah kayak pisah karena cinta segitiga gitu loh, tapi endingnya sebenarnya lebih ke arah antara dua orang ini aja. Nah, yang bikin relate itu karena di awal tuh mereka tuh pisah cuma karena sama-sama mau ngejar impian masing-masing gitu. Lebih tepatnya yang satunya stay di tempat, dia mengejar kuliahnya dia di situ, sedangkan yang satunya lagi berkelana gitu loh. Terus Rantau. mereka ngerantau. Ya, ngerantau. Nah, terus yang satu sama lain tuh kayak mereka masih coba berhubungan lewat surat gitu, tapi at the end pas mereka ketemu lagi mereka udah kayak nggak cocok gitu loh. Padahal selama di surat tuh mereka masih nyambungnya, dan ternyata background dari nyambung itu karena satu sama lain kayak cuma ingin menunjukkan sisi terbaiknya gitu. Trying to impress. Iya, terus begitu ketemu mereka udah ngerasa udah nggak cocok gitu. Terus akhirnya benar-benar hilang kontak sampai satu saat ketemu lagi. Dan di sini tuh kalau misalnya di real life tuh pasti punya sih kayak temen yang gak terlalu banyak kontak, tapi kalau sekalinya kontak tuh sebenarnya kontaknya tuh masih tetap bagus gitu loh, kayak As if no time has passed at all. iya. Nah, jadi walaupun people change, kayak definisi dari soulmate sendiri itu nggak harus seseorang yang kayak kamu treat setiap saat ya kayak kamu Tapi as long as your souls can connected connect. gitu. Iya gitu sih, jadi kayak ya gitu. Jadi gue punya attachment issues.
Come out anjing. Come out. Terikat. Itu masukin ke itu anjir. Masukin ke Masukin snippet. ke snippet. Di endingnya ntar gue masukin. Boleh dialamatkan lagi. Ya mungkin ini sebenarnya agak farfetch juga kali ya. Terus tapi gue kayak ngelihat diri gue di Rocket itu. Kayak mungkin kalau mau dilihat dari film-film sebelumnya terus kayak di film ini dia tuh kelihatannya tuh kayak karakter yang kayak nggak peduli sama orang lain gitu kan. Terus kayak mungkin kayak kasar, terus kadang-kadang kayak bodo amat mikirin diri sendiri. Tapi kalau gue lihat sendiri itu tuh sebenarnya kayak cara biar kayak lu nggak terlalu attach sama orang itu. Jadi lu pas nanti kalau misalnya harus dan Ditinggal. pasti bakal Ditinggal. berpisah atau secara terpisahkan, biar nggak sakit banget buat diri lu sendiri, terus buat orang itu juga nggak kayak kerasa sakit banget. Mungkin ini juga bisa dilihat kayak di salah satu scene yang dimana dia kayak pada akhirnya dia kayak sempet kayak mimpi gitu, terus ketemu sama teman-teman lamanya yang akhirnya dia berpisah. Terus jadi akhirnya dia kayak harus ngekonfront itu, terus dia kayak kembali lagi ke dunia nyata buat ketemu lagi sama teman-teman dia yang sekarang. Karena menurut gue kayak hal-hal yang kayak mimpi itu sebenarnya paling sering kita alami juga nggak sih, kayak ada hal kayak perpisahan atau mungkin hal-hal menyakitkan lainnya yang kayak udah di pikiran kita tapi kayak kita berusaha pendem dalam-dalam atau kayak berusaha hapus tapi sebenarnya masih ada di situ, terus kita harus hadepin gitu biar kita bisa lanjut move on ke selanjutnya. Itu sih. Gimana nih? Kalau dari gue sendiri buat gambarnya nggak ada yang Banshees cocok. of Inisherin, gue nggak tahu gue bisa bilang gue exactly relate sama situasi di film itu atau enggak. Cuman topiknya itu sendiri deket sama kehidupan gue karena gue sayang sama teman-teman gue, dan karena perpisahan adalah suatu keharusan, whether it baik itu pisah secara baik-baik, pisah secara natural, karena apa ya, karena emang udah bukan masanya sedang bersama-sama lagi, atau pisah secara kurang baik seperti yang di film tersebut. Itu adalah suatu hal yang harus dilalui, dan apa ya, saat ini gue di situasi dimana gue cukup senang dan apa ya, tidak ada masalah yang benar-benar perlu dipusingkan soal hal tersebut. Tapi the thoughts of it juga remain, kayak gue nggak akan tahu gimana gue bukan meninggalkan juga sih, gimana gue akan Harus bisa. pokoknya iya sama temen atau orang lain di hidup gue gitu, kayak Kayak you never know iya, you'll it's never gonna know. be your Heeh, last heeh. your last meet gitu. Iya, dan Berat. Nangis guys, nangis. Nih. Gue sedikit terharu nih. gimana ya, apa ya, yang bisa gue bilang sekarang, gue nggak pengen gue berpisah dengan tidak baik-baik dan meninggalkan tanda tanya yang banyak. Tapi ya kalaupun itu terjadi, itu bukan sesuatu yang perlu bukan dipikirin juga, gimana ya, iya kayak ya udah, maybe that's the way it goes gitu. Damn. Udah. Bentar. Tadi gue mau ngomong apa ya? Pokoknya apapun yang terjadi itu nggak spesial banget, karena pasti pernah terjadi juga di kehidupan orang lain, bukan di diri kita doang. Cuman sebagai seorang yang hidup dengan diri sendiri, yang nemenin kan diri sendiri terus setiap saat, pasti itu akan menjadi sesuatu yang signifikan dalam hidup gue. What am I saying? Masuk akal? Oke. Keren gak Nina? Iya nih. Mungkin satu hal yang mau gue omongin tentang misalnya perpisahan dan film-film perpisahan itu kayak apa ya, tadi gue kepikiran kalau sebenarnya hidup kita tuh adalah mozaik. Hidup itu adalah mozaik di mana tiles kecilnya itu adalah Temen-temen lo.
pengalaman sekitar. iya adalah pengalaman kehidupan lu, mau itu perpisahan mau itu pertemuan, cuman jadi kayak seakan-akan orang yang lu berpisah itu lu nggak pernah truly berpisah sama mereka in a way, soalnya mereka menjadi tiles kecil yang di mozaik hidup Oh lu my itu dan di diri lu itu, dan jadi kayak Oh my God. misalnya kayak mainan lu atau temen lu atau pasangan lu, mereka tuh selalu Mainan lu. iya mainan lu Ada lu itu mainan lu ya. mainan masa kecil lu maksud gua. Masa kecil lu kayak orang-orang di sekitar lu yang lu udah berpisah, lu masih apa ya, a small part of them, a small part of Ya it tadi kan ngasih value itu Yeah, kan kayak lives- ada lives- hal yang ditinggalkan ke lu gitu kan, impression. lives through you gitu. Iya. Maksudnya mau dalam bentuk kayak mannerism lu atau kayak gimana lu Iya, bener, melihat bener. dunia ini, gimana lu berperilaku spesifik kayak oh ya gue suka makan makanan ini karena pas itu ada teman gue yang udah gue nggak kontak lagi ngasih tau gue. Nah hal kecil itu yang kayak apa ya, lumayan beautiful sih menurut gue. Soalnya kayak itu menandakan kalau perpisahan itu nggak selalu buruk. Maksudnya kayak even when lu berpisah secara nggak baik-baik, itu tetap menjadi hal yang apa ya, menjadi hal yang lumayan mengisi diri lu gitu, kayak It's a part of life. it's a part of life. Dan kayak menurut gua kita harusnya lebih grateful kayak tentang gimana kita Both the get good and the bad. get to experience all of this instead of kayak aduh gue udah nggak teman lagi sama ini, tapi kayak at least at that time you guys were something gitu. Dan itu yang menurut gue yang sangat apa ya, sangat oke dan ya Kan lu kayak nanggung gitu kayak segini. Mau pegang tangan. lanjut. ya, dan itu dia yang kayak ya menurut gue ya, dan mungkin gue merefleksikan itu di kepengurusan di penghujung di penghujung ini bukan berarti video terakhir atau gimana, cuman kayak di ujung kepengurusan ini mungkin gue sering sekali merefleksikan hal tersebut, gimana kayak pengalaman baik dan buruk yang gue alami selama 10 bulan itu kayak ya gue Nggak perlu disesali. ya maksudnya kayak menyesal pas saat kejadian tuh ada pasti mungkin, cuman pas di ujungnya ini ya gue bersyukur aja kayak gue telah maksudnya kayak menjadi apa ya, bagian besar di kepengurusan itu, kayak seakan-akan gue nambahin banyak banget tiles di mozaik diri gue sendiri gitu. Dan itu sangat ya gue sangat bersyukur lah itu. Gue sangat berkesempatan buat mengalami itu. Soal gue jadi keinget soal tadi yang lu bilang apa, rasa sesal yang lu alami pada saat itu pasti selalu ada. Cuman ada lirik lagu nih yang gue dengar. You can't change the feeling, but you can change the feeling about that feeling in a second or two. Oh ya. Jadi perasaan yang lu rasain pada saat itu terjadi Bisa nggak bisa diubah. ya. Tapi perasaan lu tentang perasaan itu bisa diubah. Heeh. Iya. Adik lu mau ngomong lagi ya? Apa? Boleh lu Enggak, gue cuman cuma Sebenarnya sebenarnya gue cuma bilang terima kasih teman-teman karena sebenarnya omongan-omongan kalian tadi itu semua sangat mewakilkan sebenarnya apa isi pikiran gue dan hati gue tentang emang utang keren. perpisahan. Yang sebenarnya tadi gue belum banyak cerita tentang apa pemikiran gue tentang perpisahan gitu. Cuman ya gue sangat apa ya, gue seneng conversation ini terjadi dan Enggak boleh kelas aja mending. ya dan yang Gak boleh dan sih, membuat gue tuh sebenarnya merasakan how it's meaning, sangat berarti banget lah semua hal-hal kecil ini seperti yang tadi lu bilang, puzzle ini dan tiles ini dan saatnya kita berpisah ini, baik lagi ini gue ngulang lagi sih, cuman kayak mungkin saatnya kita berpisah dan ada saat dimana saat di titik berpisah itu kita menyesali, tapi jangan menyesal terus-terusan, karena harusnya kita bersyukur karena segala hal-hal kecil yang menyenangkan bagi hidup kita ini sudah pernah terjadi. Part of your journey. Yo, jadi lagi yang mau Sayang Kineklab. ya. Sayang Kineklab. berarti udah Nggak tahu sih, belum. ada lagi nggak? Ada lagi Ada nggak? nggak? Unek keluarin unek. Iya bener ya. Ini mah namanya merenungi film-film tentang perpisahan ya. Merenungi, ntar gue terus judulnya merenungi film-film perpisahan.
Oke, mungkin kayak segitu aja buat Kine TV kali ini. Kayak gue nggak tahu sih ini bakal jadi Kine TV terakhir apa enggak. Cuman ya Lu kalau bilang kayak gitu Ya kan tuh gua nggak tahu, beneran siapa tahu. vibe-nya sangat perpisahan siapa ya tuh orang kan teman-teman. tiba-tiba bikin video sendiri. Nggak tahu gue. Iya, maksudnya Yang kayak mukanya full on gitu. Kabar ada Ya, gua- project gua. gue nggak tahu. Cuman kayak ya gue berharap apa yang telah kita bikin di sini sebagai itu bermanfaat lah intinya, dan kayak semoga kita juga sebagai misalnya kita dari Kine Club, kita berharap juga kita bisa nambahin banyak tiles di mozaik kehidupan kalian. Dan kalau emang ini yang terakhir Sokratis. ya sampai jumpa di lain next waktu live. lah kalau gitu. Sampai Oke. jumpa di Inian selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini tuh part of Inian ini. Iya. Iya. Termasuk dari karya-karya yang ada selama Iya, ini, itu maksudnya semua tuh ini. tiles-tiles itu. Iya benar. Itu sangat style sih. Terus kayak bagaimana Kine Club berinteraksi itu juga membentuk Nah, ini udah sebuah mulai personality belakang baru dalam diri kita masing-masing ya teman-teman. For the better or worse. Oh iya, For the better or worse, maybe the worst. most likely the worst. layar. Iya, likely. Mungkin itu aja dulu buat video kali ini. Gue Kevin, kru 20. Gue Anya, kru 22. Gua Andika, kru 22. Gua Raja kru 22. Gua Gia kru 22. Gua Rako kru 22. Gue Nira, kru 22. Bye bye. Bye-bye. 1, 2, 3, I love Kine Club. 1, 2, 3, I love Kine Club.